Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita masuk pada bab la'anallah man la'ana walidayhi. Bab laknat Allah terhadap orang yang melaknat kedua orang tuanya. Di sini penulis membawakan satu hadis. Qala haddatsana Amr ibnu Marzuq qala akhbarana Syu'bah anil Qasim ibni Abi Bazzah an Abi Tufail. Beliau membawakan sanadnya sampai Abu Tufail, isim tasghir dari Tiflun Tufail. Qala, beliau berkata, yakni Abu Tufail, su'ila Aliyun. Ali, menantu Nabi, suami dari Fatimah, ditanya, kata Abu Tufail, hal khassakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai' lam yakhussa bihin nasa kafatan. Wahai Ali, apakah Nabi mengkhususkan kepadamu dengan suatu wasiat yang tidak diberikan kepada manusia semua? Jadi si penanya bertanya, wahai Ali, apakah Nabi mengkhususkan kepadamu suatu nasihat, suatu wasiat, yang wasiat ini tidak diberikan kepada orang lain selainmu? Yang mana pertanyaan ini tentunya wajar disebutkan. Kenapa? Karena Ali adalah salah satu dari orang yang dicintai oleh Nabi, bahkan menantunya. Ya, bahkan dipanggil dengan Abu Turab.
Ya, ketika beliau berselisih dengan istrinya, putri Nabi, beliau tidur beralaskan tanah sampai tanah tadi membekas pada wajahnya sehingga dipanggil dengan ya Abat Turab. Yang mana para sahabat menduga beliau mendapatkan sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain karena kedekatan beliau kepada Rasul. Maka ditanyakan, qala, maka beliau menjawab, ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai' lam yahussa bihin nas. Nabi tidak mengkhususkan kepada kami sebuah nasihat atau wasiat yang tidak dikhususkan dengannya manusia. Jadi enggak ada kekhususan buat kami. Apa yang disampaikan kepada kami, ya apa yang disampaikan kepada manusia. Apa yang disampaikan kepada manusia, itulah yang disampaikan pula kepada kami. Enggak ada kekhususan, kata Ali. Illa ma fi qirabi sayfi, kecuali yang ada di sarung pedangku ini. Ya, di sarung pedang Ali ada sebuah lembaran yang di situ terdapat satu tulisan. Tsumma akhraja sahifatan. Kemudian beliau mengambil sarung pedangnya dan diambil pula lembaran dari sarung pedang itu. Fa idza fiha maktubun, yang di sana tertulis sebuah tulisan. Apa tulisan yang tertulis? La'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah melaknat seseorang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang merubah petunjuk jalan, batas-batas tanah. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku keburukan. Jadi melindungi, menjaga, memberikan tempat orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berkelakuan buruk, ahlul ma'asi, ahlul bid'ah, dan yang semisal mereka. Baik. Dan syahid dari pembahasan kita adalah kalimat la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Qala mu'allif, laqad istamala hadzal haditsu ala bayani arba'i jara'im minal jara'im allati tu'tabaru minal mubiqat. Di dalam hadits ini, kata beliau, mengandung 4 kejahatan, 4 keburukan, yang mana 4 keburukan ini dianggap sebagai pembinasa, penghancur, ya, akan menyengsarakan pelakunya, tidak hanya di dunia, bahkan kelak di akhirat. Ini wasiat nubuwah. Orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan hari ini semua yang disebutkan terjadi. Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah atau petunjuk-petunjuk arah. Ini juga terjadi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ini juga tidak sedikit. Ketika sang anak tidak mengerti posisi dan tidak mengerti kewajiban maupun hak.
Karena hak dan kewajiban seorang anak kepada orang tua itu nggak akan didapati di bangku-bangku sekolah umum. Nah, demikian juga Allah akan melaknat orang yang menolong pelaku kejahatan, memberikan perlindungan, memberikan penjagaan. Ini juga tidak sedikit jumlahnya. Apalagi kita hidup di masa-masa yang sudah jauh daripada masa-masa keemasan umat ini. Dan ini sudah diwanti-wanti di zaman Nabi. Kenapa? Li'anna ma tarattaba alaihi la'nun au khutima binarin au ghadabin fahuwa min kabairid dzunub. Kenapa 4 perkara ini disebut perkara yang membinasakan pemiliknya, pelakunya? Karena 4 perkara ini mengakibatkan padanya sebuah laknat. Siapa yang melaknat? Allah. Laknat manusia saja, jika manusia tadi adalah orang yang berkuasa, itu akan menyempitkan kehidupan. Ya. Lantas bagaimana kalau yang melaknat tadi adalah pemilik langit dan bumi ini? Enggak main-main laknat. Atau ditutup dengan ancaman neraka atau murka dari Allah Azza wa Jalla. Kita dimarahi oleh orang yang kita cinta saja sempit hati kita. Kita dimarahi oleh orang tua kita, ya, sempit dunia ini. Bayangkan jika yang memarahi kita, murka dengan kita adalah pencipta dunia ini. Maka 4 perkara ini adalah bagian daripada kabairudz dzunub. Maka diwaspadai. Apa yang pertama, kedua dan ketiga, keempat sudah dijelaskan. Kita tinggal mendengarkan penjelasan dari penulis di sini. Qala fadzabhu li ghairillahi syirkun akbar. Menyembelih untuk selain Allah itu adalah perbuatan syirik akbar. Dan kita tahu syirik ada 2, ada syirkun asghar, ada syirkun akbar. Kalau syirkun akbar ini bisa mengeluarkan pelakunya minal millah, dari Islam. Bisa menghancurkan seluruh amalan baiknya. Bisa menjatuhkan dia ke dalam kekufuran, murtad. Beda dengan syirik kecil, hanya akan menghancurkan amalan yang di situ ada syirik, tetapi yang lainnya masih selamat. Walaupun kedua-duanya tetap diancam dengan neraka. Qala, kata beliau, kaman yadbahu li ashabil adrihah. Contohnya orang yang menyembelih untuk selain Allah itu bagaimana? Seperti orang yang menyembelih untuk mayit. Ashab al-adrihah, ya ini mayit. Dan biasanya ini terjadi pada kuburan-kuburan yang mereka anggap mendatangkan keberkahan. Kuburan para wali, kuburan orang-orang soleh, yang biasanya mereka bernazar, jika seandainya duniaku berhasil, saya akan menyembelih kambing di kuburan Sunan Gunung Jati misalkan. Dan ini banyak. Dan mereka menganggap bahwasanya dengan bernazar tadi mereka akan dimuluskan jalannya. Padahal nazar itu adalah bentuk, ya, walaupun menunaikannya wajib,
tetapi bernadar itu dibenci. Ya, kenapa? Karena nadar tidaklah keluar kecuali dari si bakhil. Ya, apa-apa harus nadar dulu, seakan-akan pengen tawar menawar dengan Allah. Kalau Allah beri saya ini, saya akan begini. Kalau Allah nggak beri, berarti saya nggak akan begitu. Ya, ini nadar, sehingga dibenci. Nah, menyembelih untuk persembahan laut, pesta laut, sedekah bumi, ya, untuk penunggu gunung, ini syirik akbar. Maka hendaknya kita berhati-hati, dan ini bukan perkara main-main. Kenapa mereka bisa melakukan penyembelihan ini di pinggir-pinggir kuburan atau kepada si mayit? Mereka punya harapan, apa itu? Yarju jalba maslahatin wa daf'a dharrin. Mereka berharap dengan menyembelih tadi mereka akan mendapatkan manfaat. Desanya aman, ya, akan ditolak dari bencana, dihindarkan dari malapetaka, dan ini rata-rata tujuan mereka. Ya, mereka mengadakan berdis desa, di situ kemudian mereka menyembelih sesuatu. Ya, mereka mengkultuskan sosok tertentu untuk apa? Supaya sosok ini mendapatkan Ya, atau sosok ini memberikan timbal balik. Desanya aman, desanya tercegah dari petaka. Ini kan sesuatu yang salah, sesuatu yang bisa menghancurkan akidah. Kenapa? Tidak ada sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan, tidak pula ada yang bisa mencegah petaka kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Sekecil apapun kebaikan itu datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Sekecil apapun itu mudarat, itu datangnya pula dari Allah, sehingga yang mendatangkan itulah yang bisa mencegah. Ini merupakan penyelewengan akidah yang bahaya, sehingga penting kita belajar tauhid. Fa in kana musliman qabla dzalika kharaja minal Islam wa shara murtaddan 'anil Islam. Jika sebelum menyembelih dia itu muslim, sebelum menyembelih dia seorang muslim, maka setelah menyembelih dia akan keluar dari Islam. Dia murtad dari agama Islam. Ya subhanallah, berapa banyak kaum muslimin yang terjatuh pada perangkap ini. Bagaimana kira-kira? Apakah setelah itu kemudian mereka belum bertaubat, sholat mereka diterima? Apakah setelah perbuatan itu ketika mereka belum memperbaharui keislaman mereka, puasa mereka diterima? Ini yang kita khawatirkan. Kita tidak bisa menghukumi, ya, karena sebagaimana sholat, Islam pun juga ibadah, disetarakan dengan ibadah. Dia punya pembatal. Sholat, ya, apabila dia melakukan satu dari pembatalnya, sholatnya batal, harus kembali bersuci, kemudian dia diulang. Ini sholat. Bagaimana dengan Islam? Jika Islamnya batal, ini kan mengerikan. Jadi ilmu akidah itu bukan ilmu sembarangan, bukan ilmu yang sifatnya kita pelajari sesaat kemudian berlalu. Oleh karenanya Nabi SAW menanamkan akidah di Mekah 10 tahun lebih. Hanya untuk apa? Hanya untuk mengganti akidah orang-orang musyrik menjadi akidah Islam. Baru setelah itu, setelah dianggap akidah tadi sampai kepada mereka, beliau hijrah ke Madinah. Baru di Madinah diajarkan sholat, diajarkan hukum-hukum. Ya, kenapa? Karena hukum-hukum Islam tanpa akidah yang benar tidak akan bermanfaat. Ya, sehingga akidah itu pondasi. Pondasi apabila dia kokoh, ketika dibangun di atasnya bangunan, maka akan kuat.
Sehingga rata-rata orang yang Islamnya itu istiqomah itu akidahnya kuat. Ya, sehingga akidah ini pula berpengaruh kepada istiqomah kita di dalam Islam. Li'anna hadzal 'amala minal a'mal allati la ya'dziru ahadun bijahliha atau la yu'daru ahadun bijahliha. Perbuatan ini menyembelih kepada selain Allah adalah termasuk perbuatan yang tidaklah diberikan udzur seseorang dengan kebodohannya. Masya Allah, ini yang tambah menakutkan. Jadi ada sesuatu yang diberikan udzur karena bodoh, dan ada yang tidak diberikan udzur walaupun dia bodoh. Di antaranya apa? Perkara ini. Bodoh itu ada dua. Ya, bodoh yang diberikan udzur dan bodoh ya yang tidak diberikan udzur. Bagaimana bodoh jahlun yang diberikan padanya udzur seseorang? Ketika seseorang beramal dengan sebuah amalan, ternyata amalan tadi salah, tetapi dia dalam tahap pencarian, mencari ilmu, sehingga amalan yang dia kerjakan tadi belum sempat dia pelajari, tetapi harus diamalkan. Ternyata salah, maka bodohnya tadi udzur. Tetapi kalau orang beramal dengan sebuah amalan salah, tetapi dia tidak mau mencari ilmu, maka bodohnya ini tidak ada udzur. Ya, contoh kita sekarang hidup di era yang semuanya serba digital, di era yang semuanya serba terjangkau, apapun, siapapun, dimanapun. Belajar Islam itu mudah. Ya, kalau kita tidak punya guru, kita bisa membuka media sosial, mencari tahu hukum A, hukum B, hukum C, dengan media radio, ya, dan media-media yang lain. Kemudian dia acuh dengan agama, kemudian menyebabkan dia bodoh dengan agama, maka udzurnya dengan kebodohan tidak diterima. Tetapi kalau kita sudah mencari tahu, kita berusaha cari tahu, ternyata kok nggak masuk-masuk, nggak nemu, kemudian kita meninggal, maka kebodohan kita akan mendapatkan apa? Udzur. Kenapa? Udah ada upaya kita. Ya. Nah, jika yang kedua ini tidak diberikan udzur, siapa yang bisa lolos dari udzur kebodohan? Tidak ada. Karena yang namanya manusia, sisi ketidaktahuannya itu lebih banyak daripada sisi tahunya. Kita tahu dalam bidang agama, dalam bidang dunia kita nol. Kita tahu dalam bidang A, bidang yang lain kita nol. Jadi nggak ada orang pinter dengan penilaian secara menyeluruh itu tidak ada. Pinter dalam kondisi tertentu, dia pinter dalam bidang pertanian misalkan, bidang industri dia bodoh. Ya. Sehingga orang-orang yang dikatakan pinter itu pada fan khusus yang dia pelajari saja, yang lainnya dia bodoh. Tidak ada orang pinter dengan menyeluruh itu tidak ada. Karena itu memang sifat dasar manusia. Wahiyal isyraku billahi tabaraka wa ta'ala, ialah perbuatan syirik terhadap Allah. Sehingga belajar tauhid, belajar syirik ini fardu ain hukumnya. Kita harus tahu tauhid, kita harus tahu syirik. Walaupun enggak bisa sampai menghafal dengan detail definisi, nggak bisa sampai ya jauh, tetapi minimalnya kita tahu ini syirik, ini ya tauhid, ini perbuatan yang dilarang, itu minimalnya. Fadzabhu ibadatun, menyembelih itu ibadah. Yajibu syarfuha lillahi wahdah, wajib diberikan hanya kepada Allah. Fa idza surifat li ghairillah sawa'un li hayyin aw mayyitin raja'a jalbil maslahati wa daf'ad dhari atau daf'id dhar aw tabarrukan waqa'a fi syirkil akbar.
jika dia palingkan kepada selain Allah, baik untuk orang yang hidup, orang yang mati, dalam rangka untuk mengharap kebaikan dan untuk mencegah kejelekan atau untuk mencari berkah, dia telah terjatuh kepada syirik besar. Wa hina idin ta'ridu alaihi taubah liyatub, atau tu'radu alaihi taubah liyatub. Tetapi Islam ini agama yang sangat mulia, agama yang sangat mengerti tentang kondisi manusia. Sehebat apapun dosa, sebesar apapun kemaksiatan yang dia lakukan, pintu taubat masih terbuka lebar sampai nanti matahari terbit dari barat atau nyawa sudah di kerongkongan, baru terhalang taubat di sana. Itu Islam. Jadi kalaupun kita ini adalah manusia yang banyak dosa, taubat kepada Allah, waktu taubat toh masih terbuka, kapan saja, di mana saja, dengan memperbanyak istighfar. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berjanji, Allah tidak akan mengadab seseorang yang mereka banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Itu salah satu janji Allah. Fa in lam yatub duribat unuqah, atau unuquhu kafiran murtadda. Jadi ketika dia melakukan hal itu, disampaikan silakan taubat, diminta taubat. Jika tidak, maka dihukum dengan dipenggal lehernya atau dibunuh sebagai kafir murtad. Ini tentunya apa? Pemimpin yang melakukan, pemimpin yang sah. Wa hadza huwa dzambul awal minal mubiqat. Ini adalah dosa pertama dari dosa penghancur. Yang kedua, adzambu tsani minal mubiqat, dosa yang kedua penghancur. Taghyiru manaril ardi, merubah manar, ini tanda, alamat di bumi. Artinya alamat-alamat yang menunjukkan kepada arah, batas dan lain-lain. Ma'alimul ardi, tanda-tanda di muka bumi. Allati tufassilu arda fulanin min ardi fulan, yang tanda-tanda itu bisa memberikan tafsil, rincian tanahnya fulan dari tanahnya fulan yang lain, batas-batas. Ini batasnya ini batasnya itu. Wa milku fulanin min milki fulan, demikian pula ini miliknya fulan dan ini miliknya fulan. Fa inna man ghayyaraha min ajli an yata'adda ala jarihi aw musyarikihi fil mulki liyahuza syai'an minal ardi bil haram faqad urida nafsahu li hadhihi al uqubah ala wahyal la'nah. Maka barang siapa yang merubahnya, memindah batas tanah, memindah sesuatu yang hal itu akan bisa menghilangkan hak orang lain. Untuk apa? Ya ta'adda, berbuat zalim. Beda kalau dilakukan tanpa sengaja, tidak tahu, itu beda. Dan sekarang ini perbuatan seperti ini berapa banyak ya? Membangun melebihi batas tanahnya, masuk ke tanahnya orang, merubah apa? Patok. Anggapan dia, ya, dia akan mendapatkan keuntungan. Ya. Dan ini pemikirannya orang-orang yang jahil, orang yang tidak ngerti akidah agama yang benar. Dia ngerubah tanahnya satu jengkal misalkan, memanjang. Kalau kita hitung-hitung, nggak ada manfaatnya, nggak akan membuat dia luas tanahnya, nggak akan mendapatkan keuntungan duniawi. Apa keuntungannya? Kalau kita berpikir dengan pikiran yang logis saja tentang keuntungan dunia, tidak ada. Apalagi kalau kita bicara tentang akhirat. Sehingga orang-orang yang takut dengan yang sifatnya ancaman akhirat hanya orang-orang beriman.
Nah, apalagi tanah itu kan berlapis, 7 lapis ke bawah. Berapa ya meter yang sudah dia zalimi. Ini mengerikan. Ya. Sesuatu yang secara langsung untungnya enggak ada, mengakibatkan sekian banyak keburukan-keburukan. Maka jikalau kita yang terjadi padanya korban, kalau mau kita ambil haknya silahkan. Ya, tetapi kalau kita maafkan itu lebih baik. Itu pahala nanti kita di akhirat. Karena hidup pada zaman sekarang yang sudah jauh daripada keimanan, kezaliman seperti ini marak terjadi. Bagaimana para petani mengambil hak jalan untuk memperlebar sawahnya, padahal toh sawahnya pun nggak akan panen 2 kali lipat dengan dia menambah 1 jengkal, mengambil pematang-pematang sawah tadi. Mereka yang jahat, mereka akan mengambil pematang sawah untuk dimasukkan ke dalam bagian sawahnya, sehingga pematang yang tadinya mungkin 1 meter tinggal setengah meter, yang sini ngambil ya. Kalau orang berpikirnya logis gitu, apa sih keuntungan kalau kita ngambil? Apakah kemudian panennya berkali-kali lipat, yang tadinya 5 ton kemudian jadi 20 ton? Enggak sama sekali. Nah, itu kalau orang yang punya akal sehat, jernih, apalagi orang yang beriman. Nah, jika hal itu dilakukan dalam rangka untuk berbuat zalim pada tetangganya, kepada sekutunya, orang-orang yang bersama dia dalam memiliki kepemilikan ini, hanya untuk menguasai sedikit dari tanah, ya, dengan cara yang haram, berarti dia telah menghamparkan, memaparkan dirinya untuk ancaman ini, laknat. Sudah sawahnya tidak jadi panen, kemarau panjang, ya, yang tadinya ada irigasinya mati. Nah, mereka nggak berpikir sedemikian detail bagaimana ya akibat yang akan mereka hasilkan di dunia ini, dan berapa banyak sawah yang sekarang mati irigasinya. Kenapa? Ternyata para petaninya ya, mereka melakukan praktek-praktek yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa hadza ma'rufun yakunu fil aradi az-zira'iyah. Di sini beliau sebutkan, ternyata pada zaman di sana pun terjadi paling banyak itu pada masalah tanah, ya, tanah sawah, ya, tanah garapan. Wa yakunu fil aradi as-sakinah atau as-sakaniyah, atau pada ya tempat-tempat yang sifatnya untuk pemukiman, baik untuk bercocok tanam atau tempat-tempat yang memang untuk pemukiman, dan itu pun banyak ya, melebihkan batas tanahnya. Kalau kita berpikir tadi logika tadi, apa sih untungnya? Kalau misalkan 2 meter mungkin masih bisa ya, ini sejengkal 2 jengkal, apa sih untungnya? Nggak banyak beruntung. Secara ya keuntungan nggak ada bahkan sama sekali. Apa keuntungannya? Nggak ada keuntungan sama sekali. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, al-mubiqat as-salisah man la'ana walidayhi. Ini yang jadi pokoknya, pokok pembahasan. Wa qad jaa kaifiyatu la'nil walidain mufassara. Datang satu riwayat tentang bagaimana seorang anak kok bisa melaknat kedua orang tuanya. Ini kan mustahil terjadi begitu loh. Kecuali memang 1-2 gambaran mungkin, karena anaknya saking anak yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, tetapi di sini ada kaifiyat sampai menjatuhkan laknat anak kepada orang tua. Bi an yal'ana ar-rajulu abar rajul fayal'anu abah. Ini biasa sering bagi anak-anak kecil. Kalau ejek-ejekan, yang diejek nama bapaknya. Hati-hati. Seorang melaknat orang tua temannya.
kemudian temannya tadi melaknat orang tuanya, mengejek temannya dengan nama orang tuanya, temannya tadi membalas mengejek orang tua dia. Ai yahsulu tala'un bainatnain, sehingga terjadi saling melaknat antara dua. Awalnya bi an yal'ana ahaduhuma abawai al-akhar, gara-gara salah seorang dari keduanya melaknat orang tua yang lain. Fayal anul akharu walidayhi, sehingga dibalaslah orang tadi melaknat orang tuanya. Sehingga pada zaman Nabi pun ya, hal ini dijauhi, jangan kau laknat Tuhan-Tuhan mereka. Kenapa? Kalau engkau laknat Tuhan mereka, mereka akan melaknat Tuhan kita. Nah, demikian pula dalam hal ini. Gara-gara kita melaknat tadi, orang lain membalas. Nabi melarang para sahabat untuk apa? Mengejek Tuhan-Tuhan orang-orang musyrik. Kenapa? Karena imbasnya bukan kepada pribadi mereka. Ya, mengejek agama yang lain, mengejek keburukan yang ada pada orang lain, terkadang ini imbasnya kepada ya, keseluruhan, bukan kepada pribadi. Ini juga diantara fikih yang besar harus kita miliki. Ketika kita berbuat, apakah perbuatan ini nanti imbasnya kepada pribadi kita atau kepada umum? Maka ini juga penting. Kalau imbasnya kepada pribadi kita, monggo, itu pribadi antum. Nah, tapi kalau kembalinya kepada semuanya, maka ini harus berhati-hati. Wa illam yusarrih bilisanihi fi la'nil walidayhi, walaupun dia tidak terang-terangan melaknat dengan lisannya terhadap orang tuanya, walakinnahu la'ana aba fulan, tetapi dia telah melaknat bapaknya orang lain, wa radda alaihi bimithli ma fa'al, kemudian orang lain tadi membalasnya seperti apa yang dia lakukan, dia melaknat orang tuanya. Fayantabiqu alaihi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man la'ana walidayhi. Maka di sini ya, teraplikasikan ucapan Nabi, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ini saja dilarang, apalagi kalau langsung dilaknat orang tuanya dengan lisannya. Ini lebih besar. Wa dzalika minal kabairil 'azimah allati tajibu taubatu minha faura. Ini termasuk dosa besar yang wajib untuk taubat sesegera mungkin. Wa hadza katsiran ma yahsulu 'indal khusumat. Biasanya terjadi banyaknya ketika orang berselisih, bermusuhan. Naam. Wa tabadulul kalam bisab, kemudian saling lempar-melempar ucapan dengan ya, celaan. Wasyatem, ya, celaan, caci maki. Ya. Wa husulil ghadab, munculnya emosi, marah. Wa nafadus sabr, dan hilanglah kesabaran. Wa tadkhulu syaitan, kemudian syaitan masuk. Ya, atau tadakhala syaitan, ikut campur sudah syaitan. Ya, sayatinul insi wal jin, baik dari kalangan manusianya atau dari kalangan jin. Nah, makanya orang yang berakal, orang yang beriman, itu menjauhkan diri dari yang namanya mukhasamah yang tidak ada maslahatnya. Nah, orang yang semakin berilmu, orang yang semakin dewasa pemikirannya akan menghindari hal-hal yang tidak ada efek baiknya pada dirinya. Apalagi kalau efeknya semuanya jelek. Nah, karena orang yang baik itu bukan orang yang menang debat. Ya, orang yang dikatakan benar bukan orang yang menang ketika berbicara. Dan kebanyakan orang itu kalau sudah banyak ilmu diam. Lebih cenderung perhatian, lebih cenderung mendengar, meneliti.
Ya, sehingga ketika dia berbicara, ucapannya berbobot. Kenapa? Penelitiannya sudah menyeluruh. Beda kalau orang yang mudah berbicara, biasanya isinya tidak ada. Maka kalau dalam pepatah dikatakan tong kosong berbunyi nyaring, memang betul, ini pepatah. Sesuatu itu kalau kosong bunyinya keras, tapi kalau penuh bunyinya pun ya lirih tetapi kuat. Nah, kemudian yang terakhir, warabi'ah iwa'ul muhdits. Iwa ini memberikan apa ya? Memberikan tempat begitu. Tapi lebih dikembangkan untuk melindungi, menjaga, menolong, membantu orang yang berbuat jahat. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengan iwa'ul muhdits at-tasattur ala ahlil ijram. Menutup, melindungi, membela ya, orang-orang yang berbuat keburukan. Nah, bi an yakuna mujriman urifa bidzalik. Orang tadi mujrim dan dikenal dengan itu. Ya, dan orang yang memberikan perlindungan ini memang enggak tahu, atau orang yang memberikan perlindungan tadi tahu betul kondisi orang ini tadi. Kemudian dibela, itu tidak boleh. Tapi kalau kondisinya dia tidak tahu, maka dia diberikan uzur atas dasar apa? Kejahilannya. Melindungi orang yang berbuat mujrim, dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Jika memang orang tadi tenar, ma'ruf dengan keburukannya, kita tahu, orang-orang tahu, tapi kita lindungi dia. Nah, tsumma ya'ti insanun yudafi'u anhu, kemudian ada orang yang membelanya. Ada orang yang terkenal dengan keburukannya, tiba-tiba ada orang yang membelanya. Ini yang disebut dengan apa? Iwa'ul muhdits. Bal rubbama yabdulul mala anhu hatta la yu'aqiba al-uqubata asy-syar'iyyah, sampai apa? Orang yang mujrim tadi tidak dihukum. Nah, wa yu'tabaru dzalika min babil ma'ruf atau min babil ihsan ila sahs wa laysa kadzalik. Dan dia menganggap itu adalah berbuat baik, ya, berbuat ihsan kepada seseorang, padahal tidak. Menolong orang yang berbuat jahat itu bukan kebaikan. Melindungi orang yang ma'ruf dengan keburukan itu bukan kebaikan. Nah, tetapi itu adalah dosa besar. Kenapa? Karena tidak mendidik, tidak memberikan efek jera. Orang yang berbuat jahat ditolong, bukan malah menghentikan kejahatan dia, tetapi justru akan membesarkan kejahatan dia. Seperti percikan api, bukan dia perciki dengan air, justru malah diberikan kertas yang kering, akan semakin membesar. Ya, ini juga lebih jauh kita kembangkan dalam pendidikan putra-putri kita. Ketika putri kita salah, putra kita salah, jangan dibela. Ya, tunjukkan pada dia bahwasanya dia itu salah. Kenapa? Karena apabila anak kita dalam kesalahan kita bela, ya, kemudian justru kita balikkan kondisinya, ya, orang yang benar justru kita salahkan, maka lambat laun anak kita pun akan merasa bahwasanya apapun yang dia perbuat pasti akan dibela, dan dia akan terdidik dengan apa? Keburukan, dan gak pernah mau disalahkan. Banyak hilah, banyak alasan, justru malah memojokkan orang yang dia zalimi. Nah, tetapi apa? Didik mereka dengan apa? Kebaikan. Apa diantaranya? Salahkan ketika salah, kamu salah, kamu yang minta maaf. Diajarkan gentle, laki-laki. Nah, bukan dibela, karena itu mengajarkan ketakutan pada dirinya. Kenapa? Takut untuk mengakui, takut untuk menyampaikan kebenaran. Baik. Dan perkara itu bukan kebaikan. Bal inna man kana muhditsan
kasina'il khumur wal matajir fil mahdhurat ala ikhtilafi ashkaliha wa anwa'iha. Akan tetapi orang yang dia terkenal dengan orang yang berbuat keburukan seperti membikin khamr, pembikin ya, hal-hal yang bisa merancaukan akal manusia, ya, menanam tanaman yang dilarang, ya, menjual mukhaddirat, berbagai macam ya, tanaman yang menghilangkan akal, ya, ganja dan semisalnya dengan segala jenis bentuk dan macamnya. Walladzina yatarabbasuna binnas ad-dawair, dan orang-orang yang mendatangkan bencana bagi manusia. Apa saja? Wa yu'dunahum fi aradihim wa amwalihim, mengganggu kehormatan dan harta manusia, pencuri, begal, penipu. Nah, sekarang media-media tipu menipu ini banyak sekali. Ya, tahu kita dia kerjanya seperti itu, jangan dibela. Nah, kullu dzalika la yajuz li ahadin an yudafi'a anhum wa an ya'wihim. Semuanya itu tidak boleh bagi siapapun untuk membela, memberikan tempat, ruang. Wa min dzalikal fi'at ad-dhalah hadzal zaman. Dan termasuk daripada mereka kelompok-kelompok sesat pada zaman kita. Takfiriyun, kuburiyun, ahlul bid'ah, wadhalalah, syiah. La yajuzu li ahadin an yatasattara ala ahadin minhum alimah. Tidak boleh untuk memberikan perlindungan, ya, kepada salah satu dari mereka jika dia tahu betul-betul, ya, bukan dalam sengketa atau tuduh menuduh, kita tidak tahu, tapi kalau kita tahu betul orangnya demikian, maka jangan memberikan ruang pada dirinya. Au ya'tadzir lahu bi annahu maghrur, atau dia memberikan udzur, ini orang tertipu, ini orang demikian padahal dia baik misalkan. Jangan. Kalau misalkan memang dia itu kerjaannya, jangan diberikan ruang. Kenapa? Kalau orang buruk diberikan udzur, itu tidak akan bermanfaat bagi dia untuk kebaikannya. Justru kita yang akan dimanfaatkan. Ya. Bi annahu mugharrirun bihi au jahil, atau dia berikan udzur, dia bodoh misalkan. Au annahu fakir, atau dia orang fakir. Mahasala ala malin minad daulah, dia tidak mendapatkan apa-apa dari bantuan negara. Au masyakala dzalik, atau yang semisal itu. Jangan. Jika misalkan kita tahu ma'ruf dengan keburukan, dengan kejelekan, kemaksiatan, nah, sampai dia taubat tentunya. Setelah taubat maka jangan dibahas. Ya, tolong berikan ruang. Kullu dzalika min iwa'il muhdis, semuanya ini adalah bentuk-bentuk memberikan tempat bagi mereka. Faman fa'ala dzalik faqad arrada nafsahu li la'natillahi tabaraka wa ta'ala. Maka barang siapa yang melakukan hal itu, dia telah memberikan kepada dirinya, menghamparkan kepada dirinya untuk laknat dari Allah. Kama fi hadzal hadis as-sahih. Fal hadarul hadar min ghadabillah, waspadai, hati-hati dari murka Allah, wa mujibatu iqabih, atau wa mujibati iqabih, ya ulil albab, wallahu alam, dan hal-hal yang bisa mendatangkan azab dan iqab dari Allah azza wa jal, wahai orang-orang yang berakal, wallahu alam bissawab. Nah, intinya adalah tadi tidak membawa nama-nama orang tua dalam perselisihan kita terhadap teman, kawan. Hati-hati, jangan suka mengejek dengan nama orang tuanya. Ketika nanti yang diejek membalas dengan nama orang tuamu, kamu sudah masuk dalam dosa. Nah, apalagi sampai melaknat. Yang mengejek saja tidak boleh, sehingga balas-balasan yang diejek orang tua nggak tahu apa-apa, justru malah menjadi bahan ejekan. Baik, wallahu taala alam shawab. Itu yang bisa kita sampaikan.
dan pada pertemuan yang berikutnya kita masuk pada bab ya barru walidayhi man lam yakun ma'siyatun atau ma'siyatan. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi wa naqif ala hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.